Ini adalah DAC dengan port balance yang punya harga under 1 juta. Kuat nggak sih untuk ngangkat KZPR2? Hai semua, balik lagi di YouTube. Sebelumnya saya udah pernah bikin video mencari DAC atau DEC M budget untuk mengangkat KZPR2. Dan terbaik secara kualitas di video kali itu dipegang sama Vio Q11. Tapi secara value dipegang sama Creative Super X5. Kali ini saya dapat pinjaman barang dari Mas Kevin Alba Project, sebuah DAC dari Acme Audio, ya, tipenya adalah Acme 4S. Dan seperti pertanyaan di atas, apakah bisa untuk mengangkat PR2, KZPR2? Kita mulai pembahasan kali ini dari unboxing terlebih dahulu. Ya, kemasannya kotak kecil warna biru dongker seperti yang saya pegang ini dengan tekstur kayak wallpaper dinding. Pas dibuka kita dapat kelengkapan seperti kabel USB-C to C yang cukup pendek, terus dapat USB-A to USB-C yang lumayan panjang dan beberapa kitab-kitab. Nah, lanjut untuk desain. Secara tampilan dia cukup elegan dan premium. Bahannya aluminium, finishingnya doff dengan garis-garis seperti fin blok mesin. Hal ini bagus ya, mengingat kalau kerja DAC-nya lumayan anget ya, panas malah kalau saya bilang. Ada tulisan Acme dan tipenya di bagian depan. Terus di bagian belakang ada lampu satu kecil warna hijau untuk indikator pengoperasian. Di sisi bawah ada port USB Type-C untuk konektor ke handphone atau ke PC atau ke laptop. Di atas ada dua lubang output yaitu 3,5 mm single ended dan balance 4,4. Untuk build quality sebenarnya cukup kokoh dan premium, tapi kalau diangkat ya terlalu enteng, kurang greget. Tapi ini akan punya nilai plus kalau memang teman-teman fokusnya untuk kebutuhan yang mobile. Nah, unit yang ada di saya ini adalah tipe yang 192K karena ada yang versi 384 dan 768 untuk sampling rate-nya. Untuk spesifikasi teknisnya sebagai berikut, dia pakai DAC ES9018K2M, output levelnya single ended di 2 VRMS, sedangkan balance-nya di 4 VRMS. Nah, untuk dayanya di port single ended dia punya daya sekitar 250 mW di 16 ohm, terus 125 mW di 32 ohm, 26 mW di 150 ohm. Sedangkan untuk port balance-nya dia punya daya 270 mW di 16 ohm, 500 mW untuk 32 ohmnya, sedangkan 106 mW di 150 ohmnya. Nah, karena saya tadi sudah sempat nyinggung bahwa ini barangnya lumayan enteng, dia cuman punya bobot sekitar 18,5 gram. Nah, kalau teman-teman bilang, "Bang, nggak mudeng saya sama angka-angka tersebut di atas, terlalu jelimet, terlalu rumit." Intinya, kuat nggak sih buat ngangkat KZPR2? Oke, KZPR2 memang jadi semacam cinebench-nya audio buat ngebenchmark power sebuah DAC. Jadi untuk tes kali ini saya mau cobain Acme 4S ini dengan KZPR2 yang dikasih eartips Final Type E dengan dua kabel balance. Yang pertama adalah Moondrop Line T dan yang kedua adalah QKZ Q1 Max. Dan nanti saya sedikit singgung ya tentang perbandingannya dengan Creative Super X5 dan Vio Q11. Secara suara arahnya netral, sedikit bright kalau dibandingkan sama Vio Q11 dan Creative Super X5. Untuk sektor bass dia cukup punch dan punya impact yang lumayan, nggak yang bener-bener mantap gubukannya, tapi cukup lah untuk mendapatkan energi atau sebuah fun-nya dari lagu. Tapi untuk port single ended-nya sayangnya berkata lain. Bassnya secara kuantitas agak lemah, letoy, lemes,
Kalau dibandingkan sama Vio Q11, Q11 lebih deep dan lebih rumbling bassnya. Secara kontrol keduanya punya kontrol yang sama-sama bagus. Untuk decay atau ekor, Vio Q11 lebih pendek tapi nggak beda jauh, cuman ya kerasa di Vio Q11 suara baliknya atau transient kalau orang bilang itu dia lebih cepet di Vio Q11. Jadi kalau ada bass bukan deng itu enggak, tapi deng seperti itu. Untuk mid cukup maju terutama di bagian upper mid range, ada sensasi airy untuk vokal-vokal cewek. Sayangnya untuk vokal cowok presentasinya agak tipis dan ngambang, nggak sepulen untuk vokal cewek. Sibilance untuk vokal cewek ada, tapi ya masih oke lah, bukan yang semua vokal jadi full sibilance dan mengganggu. Suara gitar lebih punya body, lebih punya bobot di Vio Q11, tapi untuk lagu-lagu country yang pakai gitar akustik, kaponya ditarik mentok ke kanan, ya, ini asik banget, renyah dan bersih. Sementara untuk high-nya, ekstensinya bagus, bukan tuningan yang bisa dibilang main aman, tapi sejauh saya nyobain belum nemu agresifnya. Treble-nya cukup rapi tanpa saling tumpang tindih, lebih cering dan lebih bright kalau mau dibandingin sama Vio Q11. Untuk teknikalitas bagus banget di range harga segini, soundstage-nya luas, cukup megah, walau untuk pinpoint instrumen pas musik rame agak cari-cari, gak sejelas Vio Q11 posisinya. Clarity dan sparasi antar instrumen juga oke, resolusi suaranya bening dan terang, detail suara kecil-kecil juga kedengaran dengan baik. Sempat saya singgung di awal tadi untuk perbandingan suara antara port balance 4,4 dan port single ended 3,5 mm nya. Perbandingannya selain dari power yang bikin bass agak letoy, agak lemes, nggak terlalu banyak sebenarnya untuk perbandingan kualitas suaranya. Hanya di lagu-lagu tertentu saya bisa notice perbedaannya. Itu pun cuman di bagian treble yang dia lebih halus dan gimana ya, lebih rapi kalau dibandingkan port single endednya. Nah itu tadi adalah suara untuk Moondrop Line T. Gimana kalau kabelnya diganti pakai kabel QKZ Q1 Max, yang mana itu kabel yang murah meriah dan modular. Suaranya apakah berubah? Ya berubah, bukan karakter suara tapi lebih ke teknis. Imagingnya kalau di Moondrop Line T itu dia lebih tergambar panggungnya, stagingnya lebih luas, pinpointnya lebih jelas. Sedangkan kalau di Q1 Max dia lebih ngumpul ke tengah. Nggak jelek tapi ya yaitu nggak semisah Moondrop Line T untuk sparasinya. Gimana dengan konsumsi dayanya? Buat ngangkat KZPR2 yang di volume playable, saya biasanya ngeplay di volume 40%, pakai port balance, colok ke HP Samsung A54. Sekitar 10 menit dengerin lagu, dia turun sekitar 2-3% baterainya. Masih dalam taraf oke untuk kompensasi ke suara yang dihasilkan sama si DAC-nya. Nah, dari tadi kan bilang bagus-bagus terus ya sepertinya. Ada nggak sih kekurangan dari si Acme 4S ini? Ya tentu ada. Pertama adalah suhu operasi yang lumayan mengganggu. Cukup panas di sini, lebih panas dari Creative Super X5. Kedua, port balance-nya di unit saya ini harus masukinnya harus ditekan keras biar bisa masuk sempurna. Lalu gimana kesimpulannya? Secara power sebenarnya ini cukup untuk ngangkat KZPR2. Suaranya udah keluar, gak ada tanda-tanda kurang power, terutama di port balance-nya ya. Tapi secara value memang dia kalah dengan Creative Super X5 yang punya harga jauh di bawahnya dengan apps, terus tombol dan fitur yang lebih, dan power serta suaranya yang gak terlalu beda jauh kayak bumi dan langit. Tapi apakah oke untuk harganya di 700.000? Kalau memang nggak kuat beli Vio Q11 apalagi yang di atasnya dan ngebet pengen KZPR2, jawabannya yes, teman-teman bisa dapetin port balance dengan kualitas dan resolusi suara yang bagus di sini. Atau kalau teman-teman punya IM
yang warm, terus bahkan bass head macam QKZ X HBB, KZ Castor, Adonis, dan teman-teman pengen lebih bright dan dapat teknis yang lebih bagus dari sekedar colok handphone langsung gitu kan, ini bisa jadi pilihan untuk dipertimbangkan. Jadi segitu dulu impresi saya untuk Acme 4S dengan beberapa perbandingannya. Koreksi kalau saya salah, tulis masukan kalian di kolom komentar di bawah buat diskusi bareng-bareng. Like video ini kalau teman-teman suka, subscribe kalau belum, dan seperti biasa kita ketemu lagi di video berikutnya. Bye bye. Assalamualaikum.